Rapat paripurna DPR RI mengesahkan perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Revisi atas Undang-Undang BUMN dilakukan berdasarkan surat Presiden kepada DPR RI. Revisi ini untuk mengakomodasi putusan MK yang memberi tenggat 2 tahun untuk menyesuaikan aturan. Selain itu, masukan publik sejak pengesahan perubahan ketiga Undang-Undang BUMN menjadi perhatian serius DPR RI. Dalam prosesnya, pembahasan revisi Undang-Undang BUMN berlangsung secara terbuka dan aspiratif. Banyak pihak telah dilibatkan dalam pembahasan RUU BUMN, termasuk para pakar dan akademisi. Undang-Undang BUMN direvisi untuk meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. DPR RI dan pemerintah ingin meningkatkan efisiensi dan membenahi tata kelola seluruh entitas BUMN, termasuk adanya ketentuan tentang pejabat BUMN merupakan pejabat penyelenggara negara yang tunduk kewajiban hukum maupun pengawasan eksternal. Dengan begitu, BPK bisa memeriksa laporan keuangan BUMN sejalan dengan pembahasan RUU BUMN yang menekankan keuangan BUMN merupakan keuangan negara. Dengan ketentuan itu, BUMN menjadi lebih disiplin dalam menjalankan program dan kebijakan. Dengan tata kelola yang lebih ketat, diharapkan mampu menciptakan organisasi dan korporasi yang lebih sehat dan berdaya saing. Undang-Undang BUMN yang baru disahkan juga secara tegas memuat larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada jabatan direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Pengaturan ini kembali ditekankan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memperkuat independensi pengawasan di tubuh perusahaan. Organisasi di organisasi BUMN itu bagian dari penyelenggara negara. Komisaris seringkali kan cara ngomongnya beda ya, bukan wamen nggak boleh merangkap komisaris, tapi karena ini adalah undang-undang BUMN, jadi komisaris nggak boleh merangkap wamen dan menteri. Itu berdasarkan keputusan MK. Lalu kemudian apalagi? Kemudian lebih kepada bagaimana lebih baik lagi begitu. Lalu bisa strict dengan corporate program-program atau kebijakan-kebijakan yang untuk pengaturan organisasi atau perusahaan yang lebih baik begitu. Revisi Undang-Undang BUMN itu adalah karena mau mengakomodir atau memasukkan beberapa putusan MK terkait dengan BUMN. Nah, yang terakhir itu adalah putusan MK tentang wakil menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama 2 tahun lagi. Itu dimasukkan. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat Undang-Undang BUMN direvisi, itu banyak masukan mengenai beberapa hal di situ yang kemudian akhirnya dipikirkan oleh teman-teman untuk kemudian direvisi dan dimasukkan kembali ke dalam revisi yang pada saat ini. Ketentuan baru yang juga dihadirkan dalam Undang-Undang BUMN yang baru adalah mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. BP BUMN berperan sebagai regulator perusahaan, berbeda dengan BP Danantara yang berperan sebagai operator. BP BUMN akan memegang kendali pengaturan dan pengawasan BUMN, termasuk pengelolaan dividen saham seri A Dwi Warna yang mewakili kepemilikan negara. Dengan perubahan status kelembagaan, pegawai Kementerian BUMN otomatis dialihkan menjadi pegawai BP BUMN, dan yang berstatus ASN tidak akan berubah status. Dengan transformasi kelembagaan, DPR RI berharap hadirnya BP BUMN melalui Undang-Undang BUMN yang baru mampu mendorong kinerja perusahaan plat merah semakin profesional, adaptif, berdaya saing global, dan menjadi instrumen strategis yang memberikan manfaat besar bagi negara dan rakyat. Badan Pengaturan BUMN ini adalah regulator, pemegang saham 1% seri A. Kalau Danantara ini kan dia masuk dalam operasional. Ya, jadi ini yang harus ada cross check and balances kan, regulator sekaligus check and balances gitu ya, untuk melihat ini. Jadi supaya ini teratur jalannya, kalau nggak dikontrol, nggak dikasih regulasi kan juga lari kemana-mana gitu. Nah, ini yang diharapkan dari undang-undang ini gitu. Ya, kita harapkan korupsi bisa turun, good governance bisa naik dan sebagainya.